Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-11, yaitu dosa liwat, dosa LGBT. Pada pertemuan kali ini kita subbagian akan dibahas bahwa orang yang melakukan liwat maka itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diwariatkan anna min a'mali qaumi lutin, sungguhnya itu sebagian dari beberapa amal perbuatan kaum Nabi Lut, al-la'buh, adapun main binardi dengan dadu, wal musabaqatu dan lomba bil hamami dengan burung merpati, wal muharasatu dan mengadu suara, bainal kilabih antara nih beberapa anjing, wal munatamatu dan adu bainal kibasih antara kambing, wal munafaratu dan sabung adu biduyuki dengan ayam jantan, waduhulul hammami dan masuk kamar mandi bila mi'zarin kelawan tanpa sarung, wanaksil kailih dan mengurangi takaran, wal mizani lan timbangan, walun calakalah liman bagi orang fa'alaha yang mengerjakan pada semua amal perbuatannya kaum Nabi Lut. Waruya anna min a'mali qaumi Lutin al-la'bu bin nardi wal musabaqatu bil hamami wal muharratu bainal kilabi wal munatamatu bainal kibasi wal munafaratu bituyuki wa duhulul hammami bila mi'zarin wa naksul kaili wal mizani wailun liman fa'alaha. Wa ruwiya anna min a'mali qaumi Lutin, sebagian penyimpangan perbuatan durhaka dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Yang pertama, al-la'bu bin nardi, suka main dadu. Tahu main dadu sampean? Nah, taruhan itu ya, main dadu itu. Nah, itu ya artinya semua. Ini cuma contoh bin nardi. Jadi dulu kaumnya Nabi suka main dadu, dan yang main dadu. Ya, ya. Cok, tutup berapa? Nah, itu ya. Ini apa ini? Nah, buka. Nah, itu kaumnya Nabi Lut. Artinya apa? Suka main, suka judi. Berarti main apa juga? Main remi sama. Nah, yang isinya judi, main macam-macam. Jadi kaumnya Nabi suka main narduh, yaitu apa?
pakai dadu. Yang kedua apa kaumnya Nabi Lut suka mainnya apa katanya di sini? Wal musabaqatu bil hamami. Suka adu cepat merpati. Begitu ya. Jadi ini merpati jantan pegang. Di sana di tempat yang lain, tempat yang jauh merpati betina. Langsung dilepas. Sret. Terus ke atas, terus geber gitu. Langsung. Sret gitu ya. Itu namanya adu merpati, al-musabaqatu bil hamami. Nah, apakah ada sekarang? Ada nggak sekarang? Ada banyak. Nah, saya ngelihat itu di tempat-tempat itu yang rindang, yang luas gitu. Bahkan itu yang datang tuh orang-orang kaya, saya lihat itu. Mobilnya ada yang CR-V, Innova. Kalau Alphard nggak pernah ngelihat saya. Kalau lewat itu, kalau saya datang dari Jember, tuh ngelihat itu. Mereka itu adu merpati. Nah ini dia meniru pekerjaannya Nabi Lut. Meniru pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Ini maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Nah, hati-hati. Maka kenapa saya dulu itu nggak diperbolehkan memelihara merpati. Awalnya memelihara merpati baik-baik aja. Ternyata apa? Iketak. Ya. Iya, Pak ya. Pas katakan dara. Apa dara itu? Dara itu cocokan beng-bengah. Nama apa? Cocok apa? Coba. Beng-beng apa? Bengkes. Daran apa? Derekah. Ini kelakuannya kayak itu. Nah, itu. Maka kita itu hindari dari perbuatan itu. Nah, bahkan ada santri yang berhenti mondok karena nggak diperbolehkan pelihara merpati. Ingat sahabat kancan. Keingat. Pas sebut merpati tak disebut sengaja. Boleh sebut ajam. Kalau ajam pondok masih mendingan, memang itu yang biar belajar. Ajam sendiri. Nah, boleh ngubu mano. Tak ngaji pada makanin mano. Pedal benti-benti mano. Ya, itu. Jadi maksiat dilakukan oleh kaum Nabi Lut di antaranya apa? Adu merpati. Wal muharatu bainal kilab. Adu bunyi anjing. Huk itu. Kalau sekarang mungkin ada kontes anjing lah kalau sekarang gitu ya. Itu jadi ya mungkin sampean nggak kenal dengan tidak suka karena tidak familiar di orang Islam. Tapi mungkin kalau di non Muslim udah biasa kontes anjing gitu ya. Ada kontesnya juga. Dan makanannya lebih bagus dari makanan sampean. Daging gitu ya. Kemudian makanan kalengan mahal gitu. Padahal sampean makan sarden. Pernahkah makan sarden sampean? Nah, maka itu suka adu anjing itu pekerjaan maksiat kaum Nabi Lut. Maka kita jangan mengerjakan itu. Apalagi wal munatamatu bainal kibas. Adu naktok itu kan gitu. Adu ini tandang motor saling sogok kambing. Ya tuh begini itu. Tek gitu ya. Nonton sampean. Nonton unggu ini juga nonton sampean ini. Itu munatamah bainal kibas. Adu kambing. Itu dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Berarti kalau kita melakukan itu berarti meniru perbuatan maksiat dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ini apalagi
wal munafaratu biduyuk, adu ayam. Nyambung katanya yang Madura itu ya. Itu munafarah. Itu termasuk apa? Dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya Syarifuddin, bagaimana kaumnya Nabi Lut kalau ayam diapain? Disembelih atau digoreng? Oh, pahelan. Apa? Mengadu ayam. Oh, tep-tepen. Jadi dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut di antaranya apa? Adu ayam. Nah, diberi apa? Diberi senjata. Dret. Ada yang mati. Enggak lama sudah mati. Dan kadang-kadang apa? Senjatanya, tajin yang ada yang Madura itu. Tajam, kemudian ada racunnya. Itu ngena langsung kelak. Itu dosa besar dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Nah, ini yang sering terjadi pada santri. Waduhulul hamam bila mi'zarin. Masuk ke tempat pemandian umum dengan tanpa sarung, tanpa busana. Paling batasnya pakai celana pendek. Ada nggak kayak itu? Ada. Saya ngeliat di sungai itu. Ada nggak kayak itu? Bahkan di kolam renang. Wah, coba kalau pakai kolam renang. Kan ya, yang laki-lakinya hanya pakai celana pendek, perempuannya pakai. Itu termasuk apa? Kaumnya Nabi Lut. Wah, senang santri kalau suruh ke sana. Tontonan gratis nih. Ini termasuk dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Mengerikan. Jadi mandi dengan umum dia tidak tanpa busana, hanya pakai busana apa adanya. Kata-kata bila mi'zarin itu artinya tidak pakai yang menutupin aurat. Kemudian apa berikutnya? Wa naqsul kaili wal mizan. Mengurangin takaran dan timbangan. Sering kita banyak terjadi di pasar-pasar tuh ngurangin timbangan. Itu termasuk apa dosa besar lakukan olehnya kaum Nabi Lut. Nah, sekarang bisa kalau dia masuk kantor terlambat, pulang lebih awal, itu termasuk ngurangin timbangan atau mengurangin takaran sampean itu. Jadi sudah biasa. Jadi bagian karyawan-karyawan itu yang tidak masuk tepat waktu itu termasuk mengurangi timbangan. Karena dia itu ketepatan kerja bangunan, lalu dia datangnya terlambat atau pulangnya lebih awal. Atau ketika waktunya kerja cuma ngerokok, ngobrol, itu termasuk apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Dan itu dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Jadi dosa-dosa besar dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, katanya itu. Terus apa kata Rasulullah? Wailul liman fa'adaha. Maka wail, ada dua pengertian wail, itu artinya neraka wail nanti di akhirat bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu main dadu, adu merpati, adu anjing, adu kambing, adu ayam, kemudian masuk kamar mandi umum tanpa busana, mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Itu pertama artian dia akan masuk neraka wail. Wail dengan artian bisa diartikan wailul liman fa'alaha, celakalah. Celaka di dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang suka judi itu ya kemiskinan. Iya Pak ya? Miskin. Dan hatinya tidak tenang. Kenapa yang dipikirkan? Ketika kalah bingung, ketika menang mikir besoknya ingin main lagi. Dan nggak mikirin lagi, hanya mikiran judi terus. Orang yang terlibat di judi itu. Kalau orang yang suka buka busana di tempat umum, ya urusan syahwat tok. Urusan
Syahwat. Urusan syahwat di bawah perut terus pikirannya. Nah, orang yang melakukan kecurangan, mengurangi timbangan atau mengurangi takaran, celaka dia kalau bisnis, maka bisnisnya akan hancur karena tidak dipercaya oleh konsumen. Dia akan menderita, dia akan rugi, sehingga bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Itu yang terjadi. Nah. Wa fil asari man laiba bil hammamil kilabatah lam yamut hatta yaduku alamal fakri. Man laiba bil hammami al kilabatah lam yamut hatta yaduku alamal fakri. Wa fil asari dalam asar man adapun orang laiba yang main siapa orang bil hammami dengan merpati al kilabatah yang kilabah lam yamut maka tidak mati siapa orang hatta yaduka sehingga merasakan orang alamal fakri pedihnya kefakiran. Maka sebagian ulama menyatakan orang yang suka ngedu merpati itu dia tidak akan mati sehingga dia akan merasakan pedihnya kemiskinan, kefakiran. Coba lihat banyak orang yang miskin, banyak hutangnya kenapa? Karena judi. Dia antara judi apa? Adu merpati. Orang bilang pada saya, di sana ada orang yang suka adu merpati, tapi rumahnya bagus, mobilnya bagus. Iya, coba tanyakan. Nanti menjelang akhir hayatnya, dia itu akan mempunyai hutang banyak, yang hutangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Tuh, itu kata kitab. Itu diterangkan dalam kitab apa? Al-Kabair dari karang Al-Imam Az-Zahabi. Inilah bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya bahwa orang yang suka melakukan dosa-dosa besar lakukan oleh kaumnya Nabi Lut, di dunia hidupnya celaka, hidupnya penuh dengan musibah, penuh dengan segala bermacam bala musibah, dan nanti akan celaka masuk ke dalam api neraka. Apa dosa-dosa besar dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Yang pertama suka judi dengan menggunakan dadu, ada yang suka judi dengan adu merpati, ada yang suka judi dengan adu anjing, ada yang suka judi dengan adu kambing, ada yang suka judi dengan adu ayam, dan dia itu suka mengumbar hawa nafsunya dengan mandi di tempat umum tanpa pakai pakaian, hanya pakaian yang sangat terbatas, dan kemudian curang dengan mengurangi timbangan dan takaran. Semoga kita dijauhkan dari semua dosa-dosa itu, sehingga kita dijauhkan dari kecelakaan, dan kita semua mendapatkan kebahagiaan, dapat kesuksesan di dunia dan akhirat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.